Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Pelantara Mudo, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Kesempatan malam ini saya akan membahas tentang modernisasi atau modernisme, itu pemahaman tentang kebaruan. Modern itu atau modernisasi itu telah menjamah ke seluruh dunia, baik itu dalam ranah kultural maupun agama maupun bernegara. Tentunya berbagai macam perspektif, cara dari berbagai golongan atau berbagai agama atau ras menghadapi hal tersebut. Tentunya persoalan ini menjadi sebuah urgensi dalam pandangan Islam atau dalam pandangan kultur atau budaya masing-masing daerah atau masing-masing bangsa dan negara. Bagaimana persoalan-persoalan modern ini terus terjadi dan terus terrealisasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat modern itu adalah paham kebaruan, gitu. Kalau kita kembali kepada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu juga seorang tokoh yang berpaham moderat, gitu. Sebab beliau berhasil melakukan perubahan atau mereformasikan, gitu kan, atau mendinamiskan kultural zaman dahulu, gitu. Dahulunya sebelum Rasulullah lahir itu, pemahaman mereka itu menyembah berhala. Setelah beliau lahir, Rasulullah bawalah ajaran Islam dengan menyembah Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Dan itu merupakan bentuk perubahan di dalam ranah keyakinan atau perubahan sosial yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat pada waktu itu. Nah, kalau kita berkaca dari sana, berarti Rasulullah juga melakukan sebuah tindakan yang moderat, gitu, yang pembaruan. Nah, kalau kita bahas pada zaman sekarang, hal tersebut juga terjadi. Banyak perubahan-perubahan yang baru atau persoalan yang zaman dahulu itu selalu menjadi sebuah keyakinan, dan hingga datangnya modernisme ini menjadi sebuah bertolak belakang. Jadi zaman sekarang perubahan-perubahan itu bisa saja melekat dari perubahan perilaku, ya, perubahan pemikiran, dan bisa jadi juga perubahan-perubahan bersifat material, ya, teknologi misalkan. Itu sangat terjamah. Itu sangat masif terjadi di era sekarang. Lalu bagaimana sebagai pemuda atau sebagai cendekiawan muslim melihat hal tersebut? Apakah kita telan mentah-mentah hal tersebut, atau kita perlu selektif dengan melihat persoalan-persoalan kebaruan tersebut? Jadi saudara-saudara sekalian, melihat persoalan-persoalan pada zaman sekarang, tentunya kita perlu selektif dan perlu menyeleksi mana kira-kiranya yang baik dan mana kira-kira yang buruk. Saudara-saudara Pelantara Mudo, dengan terjadinya perubahan
atau dengan terjadinya atau dengan terrealisasikannya pemikiran moderat atau pembaharuan yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia, tentunya kita mesti memilih dan memilah mana yang seharusnya kita pakai dan mana yang seharusnya kita buang. Sebab pembaharuan atau moderat yang ditawarkan oleh berbagai kalangan itu belum tentu sesuai dengan kultur kita masing-masing. Nah, sebijaknya kita mesti kritis dan jeli untuk melihat hal tersebut. Gitu. Jangan sampai kita memaksakan sebuah gaya-gaya atau model-model atau konstruksi baru, gitu. Lalu kita paksakan dengan apa yang ada. Gitu. Nah, jadi itu menjadi sebuah dilema atau sebuah kebingungan bagi kita masing-masing. Nah, di saat itu tidak relevan atau tidak nyambung atau tidak berkesinambungan dengan budaya yang ada, tentunya itu menjadi sebuah persoalan atau dilematis di dalam kehidupan kita. Sahabat Pelontar Mudoyo, tentunya saya ingin menawarkan sebuah ide bagaimana cara kita menghadapi arus-arus moderat tersebut. Gitu. Yang pertama, ide yang saya tawarkan adalah berpikir kritis. Gitu. Nah, berpikir kritis itu kita telusuri dulu. Kita telusuri dulu budaya-budaya yang datang, yang terbilang itu moderat. Gitu. Kita telusuri lebih dalam, kita kritisi lebih dalam. Gitu. Apakah hal tersebut membawa sebuah kemanfaatan bagi kita, atau sebaliknya itu membawa sebuah kemudaratan bagi kita. Nah, terkadang dengan tidak berpikir kritisnya, nah sebagian kita banyak menelan mentah-mentah apa yang terjadi dan apa yang termasyhur atau terpopuler yang masuk di budaya kita. Dan akhirnya kita memaksakan hal tersebut. Nah, dan ternyata hal tersebut banyak menimbulkan kemudaratan bagi kita. Nah, tentunya langkah awal melihat budaya-budaya yang baru atau terbilang moderat itu, perlunya kita berpikir kritis atau meninjau ulang hal tersebut. Apakah hal tersebut benar-benar untuk kemajuan kita atau untuk kemajuan masyarakat, atau malahan membuat sebuah kebobrokan, baik di bidang akhlak atau adab itu sendiri. Nah, selanjutnya, sahabat sekalian, kita juga perlu berpikir selektif. Setelah kita kritis, setelah kita tinjau ulang hal tersebut, apakah ini betul-betul bisa menunjang kemajuan dari diri kita pribadi atau untuk kemaslahatan umat? Nah, setelah itu baru kita pilah dan pilih. Apakah hal tersebut memang benar-benar pas dibawa ke ranah budaya kita. Nah, jika hal itu tidak pas, maka hal itu harus dibuang dan kita tetap bertahan dengan kultural kita. Nah, mungkin moderat yang dibawa dari barat itu adalah kebebasan,
mungkin ya kebebasan. Lalu jika moderat itu diartikan dengan kebebasan, tentu kita mengukur tolak ukur kebebasan itu seperti apa. Ya. Apakah kita memang bebas sebebas-bebasnya, ataukah ada kondisi-kondisinya kita bebas? Ada kondisi-kondisi tertentu kita bisa bebas. Gitu. Nah, kalau seandainya teori kebebasan itu dibawa kepada adat istiadat kita, dan itu menentang bagi adat istiadat kita, dan hal itu menjadi sebuah kekacauan di dalam golongan kita atau budaya kita. Nah, lantas untuk apa itu harus kita realisasikan gitu ya? Kita populerkan di budaya kita sendiri gitu. Nah, sebenarnya pembaharuan itu tidaklah semuanya dianggap sebagai proses kemajuan bagi kita sendiri gitu, dan bagi golongan atau agama masing-masing. Tentunya itu perlu dipikirkan secara kritis dan perlu diselektif secara mendalam gitu. Dengan melihat problem seperti itu, makanya perlu kita untuk berpikir kritis dan selektif. Kesimpulannya adalah ketika kita menerima aliran-aliran atau kebudayaan-kebudayaan baru, tentunya kita mesti menelusuri kembali atau berpikir kritis, meninjau kembali apakah hal tersebut benar-benar bisa mendatangkan kemajuan untuk kita, atau untuk golongan kita, atau untuk bangsa kita, atau menjadi sebuah kekacauan bagi kita. Kita perlu berpikir selektif. Nah, ketika budaya-budaya baru masuk ke bangsa kita atau menjamah ke dalam agama kita, agama, suku, kultur adat istiadat yang ada, nah, perlu kita tinjau kembali. Jika kita menerima hanya mentah-mentah, nah maka akan menjadi sebuah kekacauan gitu. Akan menjadi sebuah dilema pada akhirnya nanti. Itu. Jadi bergaya moderat atau berpikir moderat itu tidak selamanya itu indah, dan tidak selamanya itu menguntungkan, dan tidak selamanya itu bisa membawa kemajuan. Tentunya kita perlu mengkoparasikan antara adat dan istiadat serta pemikiran moderat. Bukan budaya itu yang mengikuti aliran moderat, tetapi moderat itu harus berkompromi dengan adat istiadat. Kita perlu menelisik lebih kritis apakah pemikiran moderat itu bisa bersatu dengan adat gitu, atau bisa berkompromi, atau bisa sejalan dengan adat, atau bisa sejalan dengan agama, atau bisa sejalan dengan kultur bangsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Fattaqullaha masata'tum bila fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.